Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli salak di Pulau Bali. Hai anak-anak, kita berjumpa kembali. Iya, anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa untuk senantiasa agar semua kegiatan yang kita lakukan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Masih tetap semangat ya? Baik. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 3, pembelajaran 5. Kita akan belajar tentang apa di pembelajaran 5 kali ini? Kita akan belajar tentang melestarikan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Langsung saja, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana. Pemanfaatannya harus dilakukan beriringan dengan usaha pelestarian. Tujuannya adalah agar kualitas dan kuantitas sumber daya alam tersebut tetap terjaga. Nah, usaha pelestarian sumber daya alam ada bermacam-macam. Yang pertama, coba anak-anak, apakah anak-anak tahu apa kesimpulan dari gambar ini? Gambar ini adalah menunjukkan bahwa bidang terasiring atau sengkedan pada lahan pertanian. Sistem terasiring atau sengkedan merupakan pengelolaan lahan pertanian secara berundak. Tentunya biasanya digunakan pada bidang tanah yang miring. Sistem ini diterapkan pada lahan miring. Tujuannya untuk mencegah erosi. Selanjutnya, ada apa lagi ya setelah terasiring? Nah, kira-kira ini menunjukkan tentang kegiatan apa? Iya, ini menunjukkan tentang melakukan tebang pilih tanam dalam pemanfaatan hutan. Jadi, tebang pilih tanam itu adalah di saat kita menebang itu harus memilih pohon yang mungkin sudah harus ditebang, sudah waktunya ditebang. Dan selain kita menebang, kita juga harus melakukan tanam kembali, jadi lahan itu tidak akan kosong. Hanya menebang pohon dengan kriteria tertentu saja, misalnya hanya menebang pohon yang tua dan pohon yang diameternya sudah tertentu pula. Pohon yang masih kecil dan muda tidak boleh ditebang dan disertai dengan penanaman kembali sehingga hutan akan tetap lestari dan hijau. Ini adalah cara kedua. Yang selanjutnya, ini menunjukkan gambar penghijauan atau reboisasi. Reboisasi di hutan gundul atau di lahan kosong. Reboisasi merupakan penanaman kembali pada hutan gundul ataupun lahan kosong. Reboisasi bisa mencegah terjadinya tanah longsor dan banjir. Bisa mengurangi pemanasan global karena bisa menyerap gas CO2 di udara. Jadi kenapa reboisasi yang kita lakukan bisa mengurangi atau mencegah terjadinya banjir? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika banyak pohon di sekitar kita, maka di saat air hujan turun, itu pohon-pohon akan membantu menyerap air yang masuk ke dalam tanah. Jadi
akan mengurangi terjadinya erosi dan kita juga mencegah terjadinya tanah longsor. Selanjutnya ada bapak nelayan yang sedang menjaring. Ini menunjukkan penangkapan ikan dengan tetap menjaga habitatnya. Karena menangkap ikan hendaknya menggunakan alat yang ramah lingkungan seperti jala, pancing, dan yang lain. Tidak boleh menggunakan pukat harimau dan bom. Jadi jika menggunakan bom, maka nanti semua ikan yang ada di sekitar bisa mati. Tidak hanya ikan, terumbu karang yang ada di situ juga akan ikut hancur. Jadi bukan ikan yang kita cari saja yang akan mati. Jadi bom itu akan merusak yang ada di sekitar situ semua, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, ini ada gambar yang menunjukkan kita harus melakukan penangkaran hewan dan tumbuhan. Penangkaran merupakan perkembangbiakan hewan dan tumbuhan dengan mempertahankan kemurnian jenisnya. Penangkaran dilakukan untuk menghindari kepunahan spesies yang dilindungi. Contoh penangkaran yang dilakukan di Indonesia itu ada Suaka Marga Satwa, ada Cagar Alam, dan Taman Nasional. Nah, anak-anak, kegiatan pelestarian sumber daya alam dilakukan agar generasi masa depan masih bisa menikmati sumber daya alam tersebut. Generasi masa depan itu siapa? Ya anak-anak sekalian semuanya. Karena besok anak-anak akan bertumbuh besar dan yang menikmati apa yang kita lakukan hari ini, besok yang menikmati juga kita dan teman-teman kita semuanya. Nah anak-anak, materinya cukup sekian, sedikit di pembelajaran 5. Sekarang sudah memulai bagian tugas. Tuliskan apa saja upaya yang bisa dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Yang kedua, buatlah latihan soal pada buku tema halaman 124 sampai 125. Ayo berlatih nomor 1 sampai 5. Baik anak-anak, pembelajaran 5 sudah usai. Semoga tidak ada kesulitan apapun. Jika ada pertanyaan apapun boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.